Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya di sana. Hari ini kita akan ketemu lagi di pembelajaran tematik khususnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang unsur-unsur intrinsik, Bapak mau nanya, kalian sudah pernah belum membaca cerita-cerita pendek seperti mitos, legenda, sage, dongeng, atau lainnya, sehingga ketika saat kalian membaca, itu memberikan kesan yang sangat menarik. Nah, ternyata kenapa cerita-cerita tersebut menarik, ada unsur-unsur yang membangunnya, sehingga cerita tersebut menjadi semakin menarik. Kita bahas dulu yuk, apa itu cerpen atau cerita pendek? Cerpen itu adalah kisah yang diceritakan dengan sangat pendek atau singkat. Dan kemudian biasanya cerita tersebut hanya memusatkan pada satu tokoh, suatu kejadian, atau suatu permasalahan. Nah, biasanya karena cerpen ini pendek, ini cocok banget buat kalian untuk dibaca di waktu luang kalian. Tentunya kalian masih ingat dengan cerita Kancil dan Buaya, di mana Kancil diceritakan sebagai sosok yang sangat cerdik dan buaya sebagai hewan yang sangat buas dengan gigi yang sangat tajam. Nah, saat kalian membacanya, secara tidak sadar, kita ternyata terhanyut dalam cerita tersebut sehingga kita semakin penasaran untuk mengetahui akhir ceritanya. Inilah kenapa cerita bisa semakin menarik kita baca, karena sebetulnya ada unsur-unsur yang membangunnya. Kalian juga bisa loh membuat cerita yang menarik. Bagaimana caranya? Simak terus ya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa unsur-unsur ini sangatlah penting, terutama buat kalian yang ingin membuat cerita yang sangat menarik. Ibarat sebuah bangunan yang bagus dan kokoh, pasti di dalamnya terdapat fondasi yang kuat, struktur bangunan yang sangat baik, bahan-bahan berkualitas, dan perencanaan yang sangat matang. Nah, unsur-unsur inilah yang di dalam cerita disebut dengan unsur-unsur intrinsik. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai materi tentang unsur-unsur intrinsik. Jangan lupa siapkan catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan dibahas ya. Kita mulai dengan pengertian dulu ya. Pengertian unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur-unsur ini meliputi judul, tema, tokoh, alur cerita, latar, dan amanat. Yang pertama yaitu judul. Judul adalah nama dari sebuah cerita. Judul ini memiliki peranan yang sangat penting sehingga dapat menunjukkan isi ceritanya secara singkat. Sehingga semakin menarik kalian membuat judul, maka akan semakin menarik pula pembaca untuk membaca cerita kalian. Yang kedua yaitu tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Misalnya, cerita tersebut tentang humor atau jenaka ya, atau tentang kedengkian manusia, atau perjalanan hidup, sejarah, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tokoh atau penokohan. Adalah pelaku dalam sebuah cerita. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik, lalu ada antagonis, atau tokoh yang memiliki sifat buruk, dan yang ketiga yaitu tritagonis, atau orang yang berperan sebagai pendukung dalam cerita tersebut. Yang keempat ada alur. Alur itu adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Diharapkan di alur ini cerita tidak bolak-balik ya, berurutan dari awal, tengah, sampai akhir. Contohnya begini. Denny bercerita kepada Edo tentang pengalamannya di pasar. Pada hari Minggu siang, aku mengejar seorang pencuri yang mencuri dompet Bu Laksmi di pasar tadi pagi. Untungnya, aku berhasil menangkap si pencuri dan mengembalikan dompet Bu Laksmi. Aku dapat menolong Bu Laksmi dengan cepat karena aku berada di samping Bu Laksmi ketika dompetnya dicuri.
Bu Laksmi juga berkata bahwa tadi si pencuri berada di belakang Bu Laksmi ketika ia berangkat ke pasar, kata Denny. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang kelima yaitu latar. Latar biasanya mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadi cerita tersebut. Contohnya misalkan terjadinya pada saat siang hari, atau terjadinya di pasar, atau dengan keadaan keramaian yang ada di tempat tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau hikmah atau pelajaran yang terkandung yang terdapat dalam cerita yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Misalkan dari cerita tersebut, penulis memberikan pesan agar kita tidak boleh mencuri, atau jagalah barang bawaan dengan aman, atau misalkan janganlah membawa barang perhiasan ke tempat umum, atau mungkin tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Atau kalian bisa menambahkan juga yang lain ya. Nah, anak-anak, itulah unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang kita pelajari hari ini. Yang terpenting, kalian akan lebih mudah mengidentifikasi atau mencari unsur-unsur cerita kalau kalian sudah membaca dan memahami isi ceritanya dengan baik ya. Yuk kita budayakan membaca 1 hari 5 halaman saja, agar kita semakin terampil membaca dan semakin membuka wawasan kita. Ingat, buku adalah jendela dunia. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.